selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa dimanapun berada, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tindakan kita cerminan isi pikiran. Ayat intinya saya ambil dari Matius 13 ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. John Maxwell, penulis buku terkenal, menyatakan bahwa medan peperangan terbesar dalam diri manusia yang sesungguhnya adalah terletak pada pikirannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pemikiran memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan pikiran kita, sebab apa yang ada dalam pikiran kita akan membentuk setiap tindakan kita. Pikiran manusia itu ibarat seperti tanah atau ladang yang tidak pernah memilih dan mempedulikan jenis benih apa yang hendak ditanam di atasnya. Benih apapun yang kita tabur dan semai, tanah akan meresponnya, lalu menumbuhkan benih yang kita tabur itu. Andai kita menabur benih jagung, maka secara otomatis yang akan tumbuh dari tanah itu adalah buah jagung, bukan yang lain. Begitu pula bila kita mungkin menabur rumput liar atau menanam tanaman pengganggu sekalipun, maka tanah tetap saja akan merespon benih-benih itu dan menumbuhkannya juga. Apapun yang kita tanam dalam pikiran kita, entah itu hal-hal baik atau tidak baik, positif atau negatif, pikiran kita akan segera menerimanya, meresponnya, dan menumbuhkannya. Tidak peduli hal itu berdampak positif atau negatif terhadap kehidupan kita, menuntun kepada keberhasilan atau kehancuran. Keputusan dan pilihan ada pada diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita mengisi dan memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif tentang diri kita. Misalnya, hidupku penuh masalah, aku tak punya apa-apa, penyakitku sudah tak ada obatnya, keluargaku berantakan, aku ini orang yang miskin, tak punya masa depan. Hal-hal buruk yang kita ucapkan ini akan direspon oleh pikiran dalam bentuk sikap dan tindakan. Pada saatnya akan menghasilkan sesuatu yang sama persis seperti yang kita tanam. Bila yang kita tanam adalah hal-hal yang baik dan positif, contohnya semangat atau rasa percaya diri, pikiran kita juga akan merespon hal itu ke dalam sikap dan tindakan kita, sehingga hidup akan menjadi seperti yang kita harapkan. Saat kita dalam masalah, mungkin kita pernah berkata, Tuhan tidak adil. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Ayub 8 ayat 3. Saat berada dalam masalah, penderitaan, tekanan, dan kesulitan yang sepertinya tidak berujung, biasanya orang akan cenderung untuk menjadi kecewa, marah, dan berontak kepada Tuhan, dan menganggap bahwa Tuhan berlaku tidak adil terhadapnya. Ayub pun pernah mengalami dan merasakan hal itu. Padahal Ayub adalah orang yang saleh, jujur,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita boleh baca dalam Ayub 1 ayat 1. Tetapi ia pun tak luput dari penderitaan dan pencobaan yang datang secara bertubi-tubi. Semua anaknya mati, harta benda ludes, dan bahkan istri yang dikasihi pun menghujat dia. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu itu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Alkitab menyatakan bahwa Ayub berkeluh kesah dan frustasi sampai-sampai ia mengutuki dirinya sendiri karena tak tahan menanggung beban penderitaan yang teramat berat ini. Biarlah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayub 3 ayat 3. Dan kemudian ia juga protes kepada Tuhan. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kau lakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ayub 7 ayat 2. Karena itu aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ayub 7 ayat 15. Prihatin dengan kondisi ini, ada temannya Bildad, orang Suah, menegur Ayub. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Mungkin, saudaraku, kita sedang kecewa dengan Tuhan karena kita sudah merasa hidup benar di hadapannya. Tapi mengapa masalah datang silih berganti dengan tiada henti? Sementara kita melihat perjalanan hidup orang-orang di luar Tuhan sepertinya tampak mulus tanpa aral. Jangan sekali-sekali menuduh Tuhan berlaku tidak adil. Tak satu pun peristiwa yang kita alami luput dari pengawasan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji kadar iman kita. Segeralah Ayub menyadari kesalahannya dan mencabut semua kata-kata negatif yang pernah diucapkan. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 42 ayat 6. Tuhan pun memulihkan dan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana besar atas kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif, sehingga itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tadinya pikirannya selalu negatif dirubah menjadi pikiran yang positif. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk memikirkan hal-hal positif dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami mampu melakukannya, karena kami juga mungkin sering memikirkan hal-hal negatif. Tetapi melalui firman Tuhan, kami boleh hanya memikirkan yang positif, sehingga itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggar kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.